dua yang kalian pakai dengan yang ini kira-kira bedanya? Ada dua Pak? Dua. Terus? Detektornya Bukan jangan suara kasihan. lebih dari satu kayak. Suaranya kenapa? Jadi begini ya guys, teman-teman. Jadi ini gas mengalir ya. Oke, injektornya ada dua yang akan kita pakai yang belakang, makanya saya buka. Ya, jadi alat ini sama mereknya dengan yang di sini. Bedanya apa? Bedanya ketika mau beli ke supplier, mereka akan menanyakan kita mau alatnya gimana, detektornya berapa. Alat ini bisa sampai 3 detektor terpasang. Makanya ini rame, iya nggak? Sana kan kosong. Kan sana hanya ada FID. Di kita ada ini TCD, Thermal Conductivity Detector, FID, Flame Ionization Detector, lupa udah mana sih. ECD, Electron Capture Detector. ECD ini ya semuanya tiga-tiganya sudah saya lampirkan juga di materi saya di drive. Coba dicek kembali prinsipnya. Intinya kalau ECD dia menggunakan prinsipnya penembakan radioaktif nikel, maka di sini ada gambar nuklir karena digunakan buat yang ECD. Yang FID yang tidak perlu ada tanda, sama saja kita buka gasnya. Yang TCD pun sama, ya dia detektor universal, dia memanfaatkan jembatan Wheatstone. Helium biasanya digunakan cocoknya untuk TCD, makanya sebenarnya di alat ini bisa 2 gas. Makanya dia ciptakan 2 injektor. Yang ini buat helium, yang ini nitrogen. Ya. Nah, di sini kan FID sudah nyala. Kalau kalian taruh tangan ini kerasa kok kayak ada lilin di bawah kalian. Mencoba biar nggak Masih aman Pak. aman. Ya kerasa ya. Cuman jangan dipegang 150 derajat. Ya kalau kalian ngintip pun tidak kelihatan apinya sangat kecil. Tetapi api itu dibutuhkan untuk apa? Untuk ionisasi, flame ionization. Tapi fungsi api bukan buat memanaskan. Itu banyak salah kaprah ketika ujian saya tanya, untuk apa sih api UGC? Untuk memanaskan? Tidak. Ini kalian sudah setting kan? Injektornya panas, kolomnya disesuaikan, detektornya panas. Nah, panas 150 di injektor dan detektor bukan karena api ini, tapi secara pemanasan listrik dia setting. Kalau detektor kenapa suhunya panas? Biar yang sudah gas dia tetap gas, harus lebih panas dari kolom akhir. Kenapa sih? Ya jangan sampai gini, di kolom suhunya 120 tiba-tiba detektor 80. Apa yang terjadi kalau kayak gitu? Dia Berubah kondensasi kan dari gas jadi cair tuh di efeknya. Makanya ketika di detektor dia harus tetap gas. Makanya ada aturan biasanya suhu di detektor harus 30 derajat atau 50 derajat lebih tinggi dari kolom akhir. Kenapa kolom akhir? Kalau temperatur program kan ini awalnya 50 dinaikkan sampai suhu tertentu kan. Nah, begitu. Begitupun injektor biasanya lebih tinggi dari kolom juga karena fungsinya menguapkan acuan kita biasanya di senyawanya. Gitu. Jadi di senyawa 100 jangan sampai kita injektor 80, maka disesuaikan. Terkadang di metode ya tadi bisa 200 derajat untuk injektor, tetapi disesuaikan juga nanti kolomnya berapa sih, karena kolom misalnya maksimal temperatur 300 kalian set 3,5 ya meleleh habis. Nah, jadi nanti kita injek di sini dan sudah tahu di sini kalau kita unboxing ada yang namanya septum. Septum ya awalnya tidak bolong nih, jadi ada hitam-hitam bolong karena apa ya, ditusuk oleh siring. Karena apa, kalian kan sudah injek juga, jadi injek itu kan dari atas bisa diperhatikan juga diameternya kecil, skalanya kecil karena hanya 1 mikron. JC itu sangat sensitif ya, kalau kalian HPLC bisa 20 mikron diinjeksikan. Lihat juga ujung jarumnya runcing, hati-hati jangan bercanda dengan jarumnya, nanti bercanda tembus bisa bolong tangan gitu karena tajam. Dan juga ya miris kadang ini sini pribadi saya loh, udah bengkok-bengkok. Nanti kalian akan pakai, iya. Kadang ini seret karena nggak dibilas. Ya karena yang lab habis tinggal 1 yang sana. Terpaksa yang pribadi kalau rusak cuma 2 juta kok ganti. 2 juta, uang jajan 2 hari hilang. Kan? 300.000 2 hari kan kalian? enggak. Habis Pak. Ini bengkok, ini patah atasnya, harusnya tidak ada di kalender. Ini kadang nggak usah tenaga, patah. Ini udah nggak bisa dipakai.
kan nginjek dari atas, makanya septum ini fungsinya kenapa tajam ya, untuk menusuk septum siring kita. Nah, karena kalau kita cabut seperti ini yang terjadi, jika dicabut siringnya ya dia rapat kembali septum supaya gas dalam tidak keluar. Cara nginjeknya sudah tahu dengan panel. Nah, kita pun di sini ada spare part alat. Oke, spare part alat. Jadi di sini ada apa namanya, septum yang belum dipakai cuma habis. Septum sendiri juga lumayan 100.000 itu satu. Terus ada kunci-kunci pas ya untuk menghubungkan kolom nanti. Dan yang terpenting di bawah sini di bawah septum ada yang namanya glass liner seperti ini. Jadi disinilah nanti siring kita menguapkan cairannya jadi gas, dan ada penyaring juga di sini untuk menyaring kalau ada pemotor. Ini yang kemarin kita sebut glass wool. Glass wool yang kalau dipegang sakit nggak berdarah. Ini contohnya namanya glass wool. Glass itu kan kaca, wool itu ya. Jadi dia kalau kalian lihat kayak gula-gula kapas. Jadi kalian makan akan masuk IGD langsung pas. Dengan dia basically kaca tapi bentuknya seperti kapas dan diameternya kecil. Kalau kena kulit, kalau kita luka itu kan sebenarnya ada sesuatu yang merusak pori-pori kulit. Nah dia lebih kecil dari pori-pori kulit. Ya kalau masuk ke kulit ya perih tapi nggak berdarah karena diameternya yang sangat kecil. Nah, kalau bahasa Inggrisnya kalian kayak kesusukan, atau nggak kesusukan? Kayak ada sesuatu yang masuk tapi susah dicari, ya nggak? Ya. Atau ada yang pernah nanam hidroponik? Ada namanya media rock wool, itu pun kalau dipegang gatal kayak nusuk-nusuk. Ini saya buka, ada yang mau? Enggak. Hati-hati ada paru-paru, ada pendarahan dalam. Jadi ya sebenarnya kalau safety-nya pakai gloves, pakai sarung tangan yang anti ya minimal latex lah, dengan masker dan juga betul aman. Karena yang memasukkan ke dalam liner tadi juga ditusuk lidi saja seperti itu. Ya, kalau sudah hitam diganti. Ini kan yang pecah, yang belum pecah itu bentuknya seperti ini. Nah, nanti di tengah diisi glass wool. Kalian sudah kromatografi kolom kah? Belum, kok belum? Terakhir. Ya, kolom yang dari ekstrak daun pandan atau daun suji belum. Nah, itu kan bawahnya kalau secara teori harusnya glass wool bukan kapas. Cuma demi keamanan kita ganti kapas. Kapas baru media, terakhir sampel. Oke, ya. Seperti itu kurang lebih. Dan tadi juga ya. Ini kita buka dikit nggak apa, paling mengganggu kesetimbangan dikit, agak panas karena sudah nyala. Lumayan 50 doang. Jadi kita bisa memilih kalau pakai injektor yang depan, kolomnya masuk ke sini. Kalau yang belakang terlihat ya. Dan detektor pun sama, ada 3, satu kita terhubung yang tengah dan belakang. Ini sedang nyala, ya jangan sering-sering dibuka. Kalau lagi nyala ini nunjukkan saja. Jadi kolomnya bisa dilihat tipenya RTX 5 panjang 30 meter. Nah, pemilihan kolom pun disesuaikan dengan analitnya apa. Nanti bisa dilihat RTX 5 isinya apa sih, pas hadiahnya apa. Dia ini terbuat dari fuse silika 30 meter, makanya digulung-gulung. Titelnya WCOT, jadi kayak Astor aja. Coklat di Astor tuh pas hadiahnya, tengah-tengahnya bolong itu tempat gas kita mengalir. Bisa terjadi di dalam sini karena ya, perbedaan titik didih dan proses matrisi misalnya polaran dan lain sebagainya. Gitu. Bau gosong itu. Bawa strik. Ini saya punya kolom yang belum dipakai. Ya, itu pun sama. Harga kolom ini masih murah sih, sekitar 15 jutaan. Ya, cek aja di Tokopedia benar 15 sampai 20 jutaan. Panjang 10 meter sampai 100 meter, ada yang kita pakai 30 meter. Ini pun sama tipenya RTX 1. Ini fasa diamnya nih, yang dalam kurung ada temperatur maksimalnya ada di sini. Ya. Kalau beli ya tadi saya bilang kita tidak ngegulung-gulung sendiri, jadi memang sudah bergulung, jadi tinggal digantungkan saja raknya di dalam. Dan ada 2 ujungnya kan pasti, satu ke injektor, satu ke apa? Detektor kan? Iya. Ini misalnya ke injektor, satu lagi nih yang ke detektor, dan ini terbuatnya dari silika, jadi jangan kalian takut ini bisa patah. Patah cuma 15 juta. Ya. Kalau patah sedikit itu bisa dipakai lagi. Patahnya dikit nggak masalah, kadang ketika kita ganti kolom 2 mili ujungnya supaya hasilnya bagus kita buang.
Ya 2 mili terhadap 30 meter kan tidak terlalu ngaruh. Tapi misalnya patahnya di tengah, ya, 10 meter ya itu akan mengurangi karena secara teori 30 meter ini berhubungan dengan plat teoritisnya persamaan Van Deventer yang seperti itu. Apalagi kalian gunting segini udah aman. Kalau yang 100 meter itu bisa juga. Bisa. Jadi kenapa panjangnya beda-beda disesuaikan dengan jenis analitnya, plat teoritisnya, kegunaannya apa. Misalnya yang 30 meter di sini ada contoh ya ini kayak COA-nya dia udah digunakan senyawa-senyawa yang ada di sertifikat ini. Ya pemisahnya ada di belakang itu bagus. Bisa nggak kalian dapat kayak gini? Tajam. Ya waktunya 20 menit, di atasnya ada metodenya 120 derajat isotermal, detektornya FID, jadi bisa dipakai. Kalau kita mau salah satu atau salah dua di sini bisa pakai metode yang ada. Ini contoh nggak semuanya. Jadi nanti bisa dicari googling. Kok kolom banyak ya disesuaikan analitnya apa. Yang kita pakai RTX 5 dia cocok juga buat hidrokarbon. Jadi kita pakai. Ini pun sama sih, kolomnya beda. Ini RTX Wax. Ini biasanya kita pakai pemisahan. Misalnya analisis alkohol dalam minuman keras di sini buat PMPB. Cuman kita pakai rata-rata ya karena buat keperluan analisis biasa 30 meter cukup. Lebih panjang harganya lebih mahal juga. Ya, ada yang sampai 30 juta. Oke. Ada pertanyaan terkait alat? Kalau prinsipnya saya sudah jelaskan dengan video di kelas juga di drive. Saya nggak akan ulangi lagi. Tapi setidaknya paham alatnya itu ada gas pembawa, injektor, kolom, detektor. Ini tampilan alat. Ini suhunya, tekanan, laju alir, suhu di kolom, nanti waktu retensi, detektornya, kemudian ini respon. Makanya naik turun karena memang baseline-nya sudah berjalan, maka detektor sudah bekerja. Ya. Waktu remain itu kalau kita setting 10 menit ya dia akan berkurang 10 menit ke 0, kalau retention time 0 ke 10. Tergantung kita atur. Nanti di sini ada kotak ya ini. Peak juga. Cuman semuanya bisa kita kontrol dari PC. Dari sini agak ribet karena di sini kita bisa kolomnya mau diatur berapa, injektor suhunya berapa, detektornya mau berapa bisa, cuma kan ribet ya. Gitu. Jadi ini memantau saja settingnya di situ. Oke, coba slot test dulu.